Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official ya. Di episode hari ini saya tidak akan mengulas sebuah produk senapan angin, tapi lebih tepatnya hari ini saya ingin memberikan informasi berkaitan dengan edukasi perawatan senapan angin dalam jangka panjang. Sesuai judulnya, senapan angin PCP bocap ini sebenarnya nggak bocap saja ya. Semua senapan angin PCP ini bisa bocor disebabkan hal sepele yang mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya. Nah, akan saya jelaskan dulu di video hari ini berkaitan dengan perawatan sebuah senapan angin PCP bocap ataupun yang PCP tabung kecil. Boleh nanti disimak dulu video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Oke, langsung saja yuk kita ngobrol santai. Nah, beberapa kasus senapan angin yang ada di luar, maksudnya senapan angin yang ada di Pancasona Official diorder oleh konsumen itu untuk jangka panjangnya ada yang awet, ada yang cuman bertahan 2-3 bulan sudah bocor. Nah, ini tergantung dari segi perawatan sebenarnya. Nah, beberapa kasus saya pernah menjumpai akhir-akhir ini ya, masuk di bulan Januari Februari. Itu saya pernah menjumpai banyak sekali pengguna senapan angin, terutama produk dari kami, pengguna senapan angin PCP bocap, setelah ada bocor di bagian sekat tabung biasanya, sekat tabung entah ada di kuplernya, itu dalam jangka panjangnya kan pasti ada yang mungkin ya karena perawatan kurang tepat sehingga bocor. Nah, ketika bocor itu kan biasanya harus penggantian spare part baru. Contohnya silnya diganti dengan yang baru atau kuplernya ini diganti dengan yang baru karena ada teflonnya di dalam. Setelah penggantian baru, kenapa kok langsung bocor lagi? Nah, jawaban simple ini mungkin teman-teman belum tahu atau mungkin teman-teman mencari informasi ini belum ketemu di beberapa pembahasan di YouTube karena memang nggak ada yang bahas. Nah, ini kan saya jelaskan dulu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Terutama bagi teman-teman yang menggunakan pompa manual ataupun pompa portable elektrik, itu yang harus teman-teman waspadai adalah selang pompanya. Nah, selang pompa ini ketika kotor bisa menyebabkan senapan angin bakalan bocor terus walaupun sudah diganti seal dengan yang baru ataupun sudah diganti dengan spare part yang baru. Karena kenapa? Ini akan saya jelaskan. Kalau selang pompa ini kotor, otomatis ketika dipompa, kotorannya akan masuk ke dalam tabung, bisa di dalam sekat tabung juga bisa. Nah, karena dia ini kan ada tekanan anginnya dalam, ketika di kotoran itu masuk, biasanya ya ketika tersumbat di bagian seal atau tersumbat di bagian valve teflon, ya, antara sekat tabung, pokoknya yang berkaitan dengan yang di sini ada karet-karetnya atau bahan-bahan teflon, itu pasti dalam jangka panjangnya bocor. Bahkan nggak sampai 2 bulan atau 3 bulan, pasti hanya beberapa hitungan minggu pasti ada kebocoran karena memang tersumbat. Nah, kalau tersumbat itu yang wajib teman-teman harus lakukan adalah pembersihan dulu. Jadi teman-teman ketika bongkar senapan angin, ketika nanti ada kendala bocor senapan anginnya ya, entah itu senapan angin bocap, entah itu senapan angin yang tabung kecil, apapun yang lain, pokoknya jenis PCP, ketika terjadi kebocoran, dibuka dulu, sealnya dicek dulu, seal-sealnya masih bagus atau tidak. Kalau sudah aus, ada yang pecah, ada yang mengelupas dan sebagainya, seal diganti yang baru. Kemudian sebelum dipasang, nah, rumahan tempat sealnya harus dibersihkan dulu. Karena kenapa? Kita juga nggak tahu nih. Untuk selang pompa ini dalam kondisi yang masih bagus bersih atau sudah ada kotoran yang menggumpal. Nah, makanya saya sering memberikan informasi ke teman-teman, terutama yang belanja senapan angin di kami. Selang pompa ini yang wajib harus dibersihkan dalam rentan waktu yang agak sering. Maksudnya ketika pompa ini sering digunakan, ya minimal 2 minggu atau 3 minggu 2 kali bisa dibersihkan dulu untuk dalemannya. Karena di dalam selang pompa ini ada seal karetnya ya juga, yang bagian kupler ini betinanya. Itu pasti ada karetnya. Nah, itu harus dibersihkan dulu semuanya, pastikan benar-benar bersih. Karena kenapa? Kalau selangnya ini kotor, potensi untuk senapan angin bocor itu cukup besar. Makanya sering saja terjadi beberapa kasus dari teman-teman yang sudah perawatan, maksudnya senapan angin sudah perawatan dengan yang bagus, terus perawatan juga rutin, penggantian seal baru juga sudah pernah dilakukan. Kenapa dalam rentan waktu yang nggak lama bocor lagi? Jawabannya ada di selang.
Ini sepele kalau teman-teman kurang waspada, pasti terjadi kebocoran. Saya pernah beberapa kasus mengalami sendiri ya. Jadi gini, ada senapan angin yang di kami itu barang dari pabrik ada bocor. Nah, ternyata ketika bocor itu saya lihat ada kotoran yang tersumbat. Nah, saya bersihkan, saya ganti dengan seal yang baru. Cuman bertahan 2 atau 3 hari, saya pompa, bocor lagi. Saya ulangi lagi, kok ada kotoran lagi, ini kotoran dari mana? Ternyata saya telusuri kotorannya ada di selang pompa. Nah, di selang pompanya ini sebenarnya walaupun sudah ada filternya, itu yang harus diperhatikan adalah ujungnya. Biasanya kenapa? Ketika habis dipakai kan biasanya kita simpen nih. Nah, debu-debu yang menggumpal di dalam itu kalau dalam jumlah banyak atau jumlah yang lama ya, ketika masuk nanti dipompa, kotorannya akan masuk ya. Bisa juga hari itu juga bocor, bisa juga dalam rentang waktu beberapa hari baru bocor. Karena kenapa? Ya itu tadi, untuk tempat seal karetnya biasanya tersumbat kotoran sehingga tidak menutup dengan rapat atau sempurna. Ya, akhirnya bocor. Itu yang perlu teman-teman pahami, mungkin teman-teman para pengguna senapan angin kelas PCP. Enggak senapan angin PCP bocap saja, tapi senapan angin yang tabung kecil, teman-teman juga harus waspada. Nah, itu ya, jadi teman-teman, untuk perawatan jangka panjang tidak hanya dari senapan angin saja. Faktor dari luar, salah satunya untuk mencegah kebocoran atau mencegah kondisi senapan angin apapun, PCP bocap ataupun PCP yang tabung kecil bisa bertahan dalam jangka panjang, pastinya harus diperhatikan juga untuk selang pompanya, pastikan benar-benar bersih. Makanya sering sekali kemarin tuh ada senapan angin yang baru kami kirim. Di sini kondisinya bagus, setelah sampai dipakai mungkin 3 hari atau 4 hari bocor. Nah, ketika bocor, saya cek dulu, Pak ini bocornya karena kenapa? Apakah sudah pernah diisi angin? Sudah pernah 2 kali. Nah, saya suruh cek untuk selang pompanya ternyata ada kotoran. Alhasil memang tersumbat. Nah, setelah dibersihkan selangnya, dibersihkan rumahan senapan anginnya, bagian sil-silnya, diganti dengan sil yang baru, alhamdulillah bisa bertahan 1 tahun lebih tanpa ada kebocoran. Nah, itu informasi penting yang harus saya sampaikan ke teman-teman sobat hunter yang mungkin pemula, yang mungkin baru punya senapan angin untuk perawatan dalam jangka panjang. Itu saja ya. Bagi teman-teman yang mungkin dirasa ada beberapa informasi yang belum tersampaikan atau mungkin teman-teman membutuhkan jawaban soal senapan angin, kendala masing-masing, terutama produknya dari Panasonic Official, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman bisa langsung via WA, video call di jam kerja, nanti kami bisa membantu. Itu saja informasi yang bisa saya share untuk teman-teman sobat hunter semuanya. Pastikan untuk perawatan dalam jangka panjangnya benar-benar dipastikan ya, benar-benar diperhatikan supaya senapan anginnya awet dan tidak mudah bocor. Dan terima kasih banyak bagi teman-teman sobat hunter yang sudah menonton video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe ataupun yang sudah menyalakan loncengnya channel Panasonic Official. Saya doakan semoga rezekinya lancar. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bagi yang pengen request, silahkan tulis di kolom komentar. Siap dibuatkan video di next episode.